Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku, siswa dan siswi MI Muhammadiyah Karanganyar kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Pak berharap kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini di pembelajaran fikih kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang praktek sholat fardu. Langsung saja ya anak-anak. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang sangat penting ya, karena kita adalah orang Islam dan orang Islam itu diperintahkan Allah untuk selalu sholat setiap hari ya, minimal 5 hari dalam sekali, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, karena sholat ini adalah ibadah yang penting, maka kita harus memperhatikan dan menata sholat kita ya. Maksudnya adalah kita harus melaksanakan sholat itu dengan tata aturannya, gerakan dan ucapannya harus sesuai apa yang dicontohkan atau diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Anak-anak tentunya di rumah juga sudah sholat ya, sudah sholat 5 waktu ya minimal, karena itu hukumnya wajib karena kita sebagai seorang muslim. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang gerakan-gerakan sholat ya. Nantinya semoga anak-anak bisa paham dan bisa mengamalkannya dan mempraktekkannya di sholat setiap waktu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Saja gerakan yang pertama dalam sholat adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi sholat itu paling bagus yaitu dengan sholat secara berdiri ya, berdiri dengan tegak ya. Nah, bagaimana caranya? Kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal ya. Jadi caranya berdiri tegak itu kakinya ini diberi jarak ya, kira-kira 1 jengkal. Kemudian kita berdiri menghadap kiblat ya, dan jangan lupa kita fokus untuk melakukan sholat ya, agar kita bisa khusyuk menjalankan sholat dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kita. Nah, itu jadi gerakan pertama, berdiri tegak dan menghadap kiblat. Kemudian anak-anak untuk gerakan yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, bagaimana caranya gerakan takbiratul ihram itu ya? Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Nah, di sini kedua tangan ini setinggi bahu, terus telapak tangan terbuka menghadap kiblat. Nah, ini telapak tangan ini terbuka ya, jangan sambil mengepal ya. Kalau mengepal itu kalau mau menonjol seseorang ya. Jadi kalau mau sholat itu dibuka tangannya kalau mau takbiratul ihram. Kemudian jari-jari dirapatkan antara satu dengan yang lain. Nah, jadi tidak boleh renggang ya, harus rapat. Ini dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking itu harus dirapatkan, tidak boleh direnggangkan ya. Kemudian ibu jari berada di bawah daun telinga, kemudian kita membaca Allahu Akbar. Nah, ibu jari ini di bawah daun telinga kita ya. Kalau diangkat setinggi bahu, kemudian ibu jarinya di bawah telinga, kemudian kita juga membaca atau mengucapkan Allahu Akbar. Itu gerakan yang kedua. Nah, gerakan yang ketiga yaitu bersedekap ya, kayak gini ya, seperti gambar di sini bersedekap. Nah,
penjelasannya, setelah takbiratul ihram, tangan bersedekap di atas pusar. Ya, jadi tangan kita itu lebih baiknya di atas pusar ya, pusar kita ya, tidak boleh di bawah ya. Kemudian tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri sambil membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat pendek yang dihafal. Nah, jadi tangan kanan ini memegang punggung atau pergelangan tangan kiri. Nah, tangan kanannya ada di atas ya. Kemudian ketika bersedekap ini kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek yang kita hafal. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu rukuk. Ya. Rukuk itu caranya bagaimana? Di sini dijelaskan. Yang pertama yaitu membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Nah, membungkukkan badan seperti ini, tangannya memegang lutut dua-duanya, ya. Kemudian pandangan mata tertuju ke ujung jari kaki. Nah, pandangan mata di sini ditujukan ke ujung jari kaki agar bisa lurus antara badan dan kepala kita. Terus antara punggung dan kepala hendaknya rata. Ya, itu caranya kita memandangi ujung jari kaki. Kemudian kaki, badan dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca bacaan rukuk. Nah, ini kaki, badan dan kepala ini membentuk sudut siku-siku yang yang ya. Kemudian sembari rukuk kita juga membaca doa rukuk. Itu. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu iktidal. Iktidal itu adalah gerakan bangkit dari rukuk dan kembali berdiri tegak sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa iktidal. Nah, di sini seperti takbiratul ihram ya, posisinya bangun dari rukuk tadi. Gerakan selanjutnya yaitu sujud. Nah, sujud itu bagaimana? Yang pertama yaitu menempatkan wajah ke tempat sujud sambil membaca takbir. Jadi ketika mau sujud itu kita membaca takbir. Ketika mau rukuk juga ya, tadi ketinggalan juga membaca takbir juga. Yang beda adalah ketika mau iktidal itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, di sini wajah ditempelkan ke lantai di tempat sujudnya, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari kaki harus menyentuh lantai tempat sujud. Nah, di sini pokoknya seluruh wajah ya, kecuali mulut itu menempel di tempat sujud. Kemudian tangan, kemudian jari-jari kaki. Lah, ini posisi kaki ini berdiri ya. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Nah, telapak tangannya ini sejajar dengan wajah. Kemudian kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Nah, kayak gini. Kakinya berdiri ya, nggak boleh ditidurkan. Ya, kemudian jari kaki menekan lantai dan membaca doa sujud. Nah, di sini jari-jari kaki ini ditekan di lantai ketika sujud. Kemudian membaca doa sujud. Kemudian selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud itu nanti duduk, namanya adalah duduk iftirasi. Diingat-ingat ya anak-anak, duduk di antara dua sujud, nama lainnya adalah duduk iftirasi. Duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan berdiri tegak. Nah, kaki kirinya ditidurkan, kemudian diduduki, tapi kaki kanannya masih berdiri tegak di sini ya. Jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa. Nah, jari-jari kaki kanan kita masih menekan lantai. Nah, yang diduduki kaki kiri ya, jangan lupa. Kemudian setelah membaca doa, kita kembali sujud lagi. Ya, setelah selesai kembali ke posisi sujud yang kedua. Itu ya. Posisi sujud seperti yang pertama tadi. Sama. Kemudian ada gerakan duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu kita kenalnya biasa kita sebut dengan
duduk atahiyat ya. Atahiyat itu ada 2 di setiap sholat kecuali sholat subuh ya. Sholat subuh karena 2 rakaat jadi cuma 1 atahiyat ya. Jadi atahiyat itu ada atahiyat awal atau duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud awal atau atahiyat awal itu cara duduknya sama dengan duduk iftirasi. Jadi kaki kirinya buat duduk, kemudian kaki kanannya diberdirikan seperti ini. Nah, kalau duduk atahiyat akhir atau tasyahud akhir itu bedanya kaki kirinya itu dimasukkan di bawah kaki kanan dengan mengarah belakang. Nah, seperti ini dimasukkan ya. Kaki kanannya tetap sama berdiri dan jari-jarinya memanjat atau menekan di lantai. Nah, jadi bedanya atahiyat awal dan atahiyat akhir di posisi kakinya ini ya. Nah, kedua-duanya ini sama-sama menunjukkan atau jari telunjuk itu diangkat ya. Nah, yang beda hanya posisi kaki kiri ini. Kemudian setelah itu yang terakhir gerakan sholat yaitu salam ya. Salam itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, sampai menolehnya itu sampai pipi kita itu terlihat orang-orang yang di belakang kita ya. Jadi menolehnya itu sampai ke bahu ini ya. Jadi tidak cuma menoleh yang sedikit tapi yang full ya, sampai mentok ya. Nah, ketika sambil menoleh ini kita juga membaca ucapan salam yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu ya anak-anak. Itu tadi gerakan-gerakan dalam sholat. Semoga anak-anak dapat memahami dengan benar. Kemudian anak-anak juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa sholat 5 waktunya dijaga agar kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.